Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, masih membahas mengenai interaksi manusia dan komputer. Di video ini akan saya bagikan materi mengenai hubungan dan keterkaitan aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Sebelum masuk materi, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa itu ergonomi. Kira-kira apa sih ergonomi itu? Ya, ergonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari sifat, perilaku, serta keterbatasan manusia dalam bekerja. Sehingga dengan menerapkan ilmu ini untuk merancang sistem kerja dalam suatu pekerjaan, akan didapat suatu pekerjaan yang nyaman untuk dikerjakan. Dengan adanya aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer, kita akan bekerja di depan komputer menjadi lebih nyaman. Banyak yang membahas bahwa ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari tata letak desain. Seperti contohnya stasiun kerja kita di depan komputer. Kemudian tempat duduk, tata letak penataan komputer, ya sekitar itu saja. Padahal sebenarnya ergonomi juga membahas sisi internal dari suatu desain sistem informasi. Menerapkan ilmu ergonomi ke dalam sistem informasi yang kita bangun, membuat users betah di hadapan komputer. Jadi dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa ilmu ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer meliputi dua hal. Yang pertama, dari sisi eksternal perangkat lunak. Yang kedua, meliputi sisi internal perancangan perangkat lunak. Kita bahas dulu untuk sisi eksternal perangkat lunak. Banyak dari kita menyadari apabila semakin lama kita bekerja di depan komputer, maka akan membuat kita semakin cepat lelah. Maka dari itu, banyak yang melakukan penelitian serta terobosan-terobosan di bidang ergonomi ini. Contoh mudahnya, kita akan menggunakan contoh ergonomi eksternal terlebih dahulu. Contoh mudahnya adalah kursi gaming. Kursi gaming memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan dengan kursi kerja biasa. Ya, karena seorang gamers cenderung duduk di depan komputer lebih lama dibanding pekerja biasa. Gamers biasanya terlalu asik bermain game. Biasanya mereka lupa waktu, bahkan lupa diri. Setelah mereka bermain game, ternyata badan mereka terasa sakit semua. Setelah melihat jam, ternyata sudah lebih dari 8 jam mereka bermain. Ya, bermain game adalah suatu hal yang mengasyikan. Maka dari itu, didesainlah kursi yang bisa membuat orang tidak capek walaupun duduk lama di depan komputer. Apa sih kira-kira perbedaan kursi biasa dengan kursi gaming ini? Pada umumnya, kursi gaming memiliki ventilasi berbentuk lubang-lubang, sehingga jauh lebih sejuk di punggung daripada kursi biasa yang bertipe full menutup punggungnya. Hal ini juga diberlakukan dengan kursi kantor. Kursi kantor juga ada yang didesain berlubang-lubang agar lebih sejuk dalam bekerja. Kursi gaming bisa berputar 360 derajat, sehingga gamers tidak kaku dan lebih fleksibel dalam bergerak. Ini pun juga terdapat di kursi-kursi kantor. Kursi gaming didesain menggunakan bahan kulit, sehingga lebih nyaman dan lebih enak dipandang karena ya lebih elegan. Dan masih banyak lagi kelebihan kursi gaming. Ada busanya yang tebal, kemudian ada sandaran kepalanya, dan lain sebagainya. Di materi yang saya bagikan, di Elena membahas lebih jauh lagi mengenai sisi ergonomi eksternal ini. Jadi silakan dibaca ya. Oke, selanjutnya lanjut ke sisi internal dari aspek ergonomi. Banyak
aspek ergonomi yang bisa diadaptasi ke dalam pembangunan desain perangkat lunak. Contoh sederhananya adalah penerapan warna. Menerapkan warna yang tepat pada perangkat lunak yang kita bangun akan meredakan mata kita saat mata kita tegang. Menurut artikel yang saya ulas dari Bold Sky Health, ada 5 warna yang dapat meredakan mata kita di waktu mata kita tegang. Yang pertama adalah warna merah. Maksud saya warna merah kayu. Warna merah kayu gelap bagus untuk meredakan mata tegang. Jadi apabila digunakan sebagai background dalam desain perangkat lunak akan tepat guna. Yang kedua adalah warna biru. Anda bisa memilih biru karena ringan dan mewah. Cocok untuk Anda tempatkan di bagian sidebar, bisa juga sebagai ornamen-ornamen website. Yang ketiga adalah warna coklat. Ketika Anda ingin warna yang membumi, cobalah warna coklat. Warna ini terasa baik ketika dipandang dan paling menenangkan. Coklat tampak ramah dan menenangkan mata, terutama apabila tegang karena berlebihan melihat monitor. Sebenarnya menaruh warna coklat ke dalam desain web atau perangkat lunak itu cukup jarang terjadi. Tetapi warna ini lebih sering digunakan sebagai ornamen ruang kerja. Yang keempat adalah warna yang paling umum yang digunakan sebagai background di tampilan perangkat lunak. Warna apakah itu? Ya, betul, warna putih. Warna ini sangat sering sekali digunakan sebagai latar belakang suatu perangkat lunak. Karena dengan menerapkan warna ini, perangkat lunak yang dibangun akan lebih minimalis dan elegan. Yang kelima, ada warna hitam. Bukankah warna ini sering dikaitkan dengan kesedihan? Padahal sebenarnya tidak. Warna ini adalah warna yang kuat dan pekat. Banyak pria-pria dewasa yang lebih menyukai warna ini ketimbang warna lain. Warna ini sebenarnya jarang dalam sebuah perangkat lunak, tetapi sering digunakan sebagai warna dasar monitor maupun CPU. Karena bisa dijadikan pandangan sesekali melihat keluar layar monitor. Nah, itu tadi warna-warna yang menenangkan mata. Tapi yang perlu diingat, jangan kalian seenaknya mencampurkan warna-warna tadi ke dalam desain. Desain tetap harus dibangun menggunakan sense of art atau jiwa seni. Warna apapun yang kalian terapkan, kalau sesuai proporsinya akan terlihat bagus dan nyaman dipandang. Kita bisa menerapkan hal lain yang membuat user kita nyaman di depan perangkat lunak yang kita bangun. Contohnya adalah penerapan animasi, penerapan elemen-elemen UI seperti panel-panel, frame-frame, dan lain sebagainya dengan menerapkan JavaScript dan juga CSS. Oke, untuk materi video kali ini saya rasa cukup. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana kita menerapkan CSS dan JavaScript ke dalam tampilan HTML. Tetap stay tune di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.